Perkenalkan, nama saya Firman Febrianto dengan akhir NIM 036. Saya sebagai mediator dalam perkara penyelesaian mediasi antara hubungan antara pekerja dan juga pemberi kerja. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anwar Tufaiko dengan akhir NIM 035. Di sini, Faik berperan sebagai pemilik direktur PT Mandimundur. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Intan Raini dengan akhir NIM 032. Saya dipanggil Intan. Saya di sini bekerja selama 9 tahun. Perkenalkan nama saya Datul Aini, bisa dipanggil Aini dengan akhir NIM 033. Di sini saya sebagai pekerja selama 6 tahun. Baik ibu-ibu sekalian, sebelum Pak Khairan datang ke sini, saya ingin berbicara secara terbuka kepada ibu-ibu. Saya tahu situasi ini sangat tidak mudah untuk kita semua. Ibu bilang tidak mudah, tapi ibu tidak ada di posisi kami. Kami menerima surat PHK, tidak ada ruang klarifikasi. Apakah itu adil? Saya sendiri itu menjadi bagian keuangan itu selama 6 tahun dan tidak pernah menerima SP. Dan kami sendiri dikira tidak produktif. Saya mengerti perasaan kalian. Percayalah, keputusan ini sangat sulit. Perusahaan mengalami tekanan besar. Penjualan menurun drastis, biaya produksi naik. Kami harus tetap bertahan, Ibu. Bertahan, iya. Tapi kenapa tidak mempengaruhi prosedur yang benar? Terus kenapa kita tidak dipanggil terlebih dahulu? Kenapa tidak diberi SP dulu? Kalau memang ada penurunan kinerja, Bahkan kami tahu PHK itu dari HR, bukan langsung dari manajemen. Surat tersebut diantarkan tanpa ada penjelasan, dan itu sangat menyakitkan, Bu. Saya akui, Ibu, itu adalah kekeliruan dari pihak kami. Situasi waktu itu sangat genting, banyak keputusan yang diambil secara cepat. Tapi itu semua tidak bermaksud untuk mempermalukan kalian, Ibu. lalu bagaimana kami harus percaya? Kami serasa dibuang. Saya tidak membuang kalian. Saya menghargai kontribusi kalian. Yang berdampak bukan hanya kalian, ada beberapa bagian yang dikurangi. Ya, akan tetapi perusahaan melakukan prosedur yang tidak benar. Kalau emang ibu menyadari kesalahan itu, kenapa tidak dikoreksi terlebih awal? Apakah kita harus ke disnaker terlebih dahulu untuk didengar? Saya seharusnya lebih tanggap, Ibu. Jujur, saya hanya fokus pada penyelamatan finansial perusahaan. Saya hilaf, Ibu, dengan soal prosedur dan komunikasi. Saya tidak bangga dengan caranya, Ibu. Kami tidak ingin menjatuhkan perusahaan, Bu. Tapi kami juga diperlakukan dengan layak. Kami akan menerima keputusan tersebut, tetapi asal dijalankan dengan transparan dan sesuai dengan aturan. Kalau mediasi ini mengarah ke lebih baik, saya siap memenuhi hak kalian sesuai aturan. Saya akan memberikan kompensasi penuh kepada kalian. Dan saya pribadi akan meminta maaf dalam Baik, selamat pagi ibu sekalian. Selamat pagi juga, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Firman Febrianto. Saya di sini selaku mediator di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bangkalan. Nah, di sini saya akan memandu mediasi antara pekerja dan juga pemberi kerja atau pengusaha. Yang mana di sini dalam hal sengketa hubungan kerja seperti itu. Kemudian tujuan dari adanya mediasi ini adalah untuk menyelesaikan sengketa pekerjaan ini yang kemudian diselesaikan dengan cara yang baik dan juga kekeluargaan.
Maka dari itu, mari kita mulai mediasi kita pada hari ini. Oke, sebelum kita lanjut ke terlalu jauh ya, coba dari Ibu Intan jelaskan latar belakang dan juga duduk perkaranya dalam permasalahan ini antara pekerja dan juga pemberi kerja ini. Coba saya ingin mendengar dari perspektifnya Ibu Intan di sini. Coba jelaskan bagaimana latar belakang dan juga duduk permasalahannya sebenarnya. Silakan. Pak Hoiron, saya sudah bekerja di PT Maju Mundur selama 9 tahun. Saya menerima surat PHK, terus tidak ada surat evaluasi, terus tidak ada ruangan klarifikasi. Alasannya disebutkan tidak adanya pemajuan, alasannya tidak ada penurunan kinerja dan tidak ada evaluasi. Oke, barusan kan Ibu Intan sudah menjelaskan latar belakang dari permasalahannya seperti apa. Kemudian saya ingin juga mendengar dari perspektifnya Ibu ini mengenai duduk perkara dan juga permasalahannya dalam hubungan pekerjaan antara Ibu dengan yang memberi pekerjaan ini seperti apa? Saya sendiri itu Pak menjadi bagian dari keuangan selama 6 tahun dan saya tidak menerima surat peringatan, dan saya juga melaporkan semua laporan tepat waktu, tetapi masih kami diberhentikan Pak. Sudah? Sudah. Oke, baik, terima kasih Ibu. Kami merasa ini sepihak, Pak. Kami menerima surat PHK dan memang adanya efisiensi dari perusahaan ini. Tapi setidaknya prosedur ini dijalankan dengan baik, Pak. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya saya juga ingin mendengar dari pihak pemberi kerja atau dari pengusaha. Silakan Ibu Faik coba dijelaskan bagaimana kronologi dan duduk permasalahannya. Baik, terima kasih Pak Hoiron. Saya sangat memahami perasaan Ibu Intan dan Ibu Aini. Memang dari perusahaan mengalami tekanan berat dari pasar. Jumlah ekspor menurun secara drastis. Maka itu kami melakukan efisiensi perusahaan, Bapak. Seperti itu. Tapi saya mengakui, mungkin kami mengambil keputusan PHK itu terlalu cepat, Bapak. Sehingga kami tidak melakukan pembinaan karena tekanan waktu. Saya meminta maaf Ibu atas hal itu. Oke, baik, saya apresiasi di sini terhadap kejujurannya Ibu Fatih ya, di sini yang sudah mengutarakan dengan sejelas-jelasnya tadi. Namun di sini juga perlu saya tekankan bahwasanya di dalam proses pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja atau PHK yang kita kenal dengan PHK di sini berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan juga Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru, itu juga memiliki beberapa tahapan, mulai dari SPD, juga pemanggilan, dan juga harus ada pemenuhan di situ, pemenuhan hak terhadap pekerja. Yang kemudian di sini tidak dilakukan seperti itu. Nah, kemudian bagaimana konsekuensi atau akibat hukumnya dari yang dilakukan oleh perusahaan ketika melakukan PHK namun tidak melalui prosedur yang telah ada di dalam undang-undang? Nah, perusahaan tersebut harus tetap memenuhi kompensasi yang telah tercantum di dalam undang-undang. Nah, prosedur yang tadi dilakukan, prosedur PHK yang dilakukan itu merupakan sebuah tindakan yang cacat prosedural. Seperti itu. Kami tidak menuntut dipekerjakan kembali Pak, tetapi saya menuntut untuk hak-hak kami diberikan karena kami sebagai pekerja telah berpuluh-puluh tahun mengabdi di sini Pak. Benar Pak, kami hanya butuh kejelasan dan kami minta kompensasi penuh atas selama ini saya kerja di perusahaan. Baik, Bapak Hoiron, saya akan memperbaiki semua ini. Saya setuju dengan permintaan Ibu Intan dan Ibu Aini. Mereka meminta kompensasi penuh. Untuk Ibu Intan, dengan masa kerja selama 9 tahun, saya sepakat memberikan kompensasi sebesar 60 juta rupiah.
Dan untuk Ibu Aini, selama masa kerja 6 tahun, saya sepakat memberikan kompensasi sebesar 45 juta rupiah. Begitu Bapak Khairon. Terima kasih Bu. Kami menghargai semua itikat baik ini. Baik, dengan hasil yang sedemikian, saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang sudah dengan lapang dada menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Dan saya habis ini juga akan segera melakukan dan juga membuat yang namanya berita acara hasil mediasi untuk kemudian bisa dijadikan sebagai suatu hal yang sah memang pernah melakukan mediasi dan juga berhasil melakukan mediasi seperti itu. Baik, terima kasih untuk Ibu Intan sama Ibu Aini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam prosedur perusahaan. Saya berterima kasih atas selama ini Ibu Intan dan Ibu Aini yang sudah mengabdi kepada perusahaan. Terima kasih Ibu. Saya mohon maaf apabila ada kata salah. Semoga perusahaan tetap maju meskipun tidak ada kami di dalamnya. Terima kasih Bu.